Sobat Trading Mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini tanggal 24 Oktober 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ambil di kesempatan hari ini. Saya awali dari XAUUSD. Untuk XAUUSD di pagi hari ini harga dibuka di dekat garis resisten dan sempat harga melewati garis resisten namun langsung terkoreksi lagi. Secara teknikal tren adalah naik dan RSI juga berada di atas garis 50 dengan tren menurun. Kemudian untuk ADX di atas garis 25 dan MACD cukup bagus di atas garis 0. Peluang terbaik tetap buy dan buy terbaik bisa kita tunggu jika memang harga mampu tervalidasi untuk breakout di atas garis resisten, maka bisa diikuti dengan buy. Untuk Euro USD di pagi hari ini harga juga dibuka di garis resisten dan sempat melewati garis resisten namun langsung terkoreksi lagi. Secara teknikal masih tren naik dan RSI juga berada di atas garis 50, sedikit di atas garis 50, kemudian ADX juga di atas garis 25, momentum MACD juga cukup bagus di atas garis 0. Peluang terbaik tetap buy dan buy terbaik bisa kita tunggu jika memang harga tervalidasi breakout di atas garis resisten, RSI terlihat menuju ke area overbought, maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. GBP USD untuk pagi hari ini harga sempat open gap di atas garis resisten dan langsung terkoreksi turun. Dan saat ini harga juga sedang menempel di garis resisten untuk pagi hari ini. Secara teknikal tren adalah naik. RSI juga berada di atas garis 50. Momentum MACD juga cukup bagus di atas garis 0. ADX tren menurun di bawah garis 25. Secara teknikal masih lemah untuk kekuatan naiknya. Kita tunggu saja jika memang harga mampu bertahan di atas garis resisten dan RSI terlihat menuju ke area overbought. Momentum MACD tetap di atas garis 0 dan ADX trennya meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. New Zealand USD untuk pagi hari ini juga dibuka di garis resisten dan langsung terkoreksi turun. RSI berada di atas garis 20, di atas garis 50 dengan tren mendatar. Momentum MACD juga cukup bagus di atas garis 0. ADX tren menurun di bawah garis 25. Secara teknikal kekuatan tren masih lemah dan memang jika harga mampu breakout di atas garis resisten, tervalidasi breakout, RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX trennya meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. USD JPY pagi hari ini dibuka di area konsolidasi dan langsung terkoreksi turun dan kembali naik lagi. Terlihat sekali bahwa ini sangat terpengaruh dengan data yang dirilis tadi pagi untuk data Aussie. Dan saat ini harga sedang berada di area konsolidasi dan kalau kita lihat dari garis moving average juga terjadi penyempitan untuk pagi hari ini. RSI juga berada di garis 50, momentum MACD di bawah garis 0 dengan tren menurun. ADX juga berada di garis 25. Peluang terbaik masih belum terlihat jelas untuk di pagi hari ini. Jika harga mampu tervalidasi breakout di bawah garis support, maka bisa diikuti dengan sell syarat RSI terlihat menuju ke area oversold. Atau jika memang harga mampu breakout di atas garis resisten, bisa kita ikuti dengan buy syarat RSI terlihat menuju ke area overbought. Audi USD untuk pagi hari ini harga juga dibuka di garis resisten dan langsung terkoreksi turun. Secara teknikal tren masih naik namun terlihat melandai. RSI berada di atas garis 50 dengan tren yang sedikit menurun. Momentum MACD sudah berada di atas garis 0 dan ADX trennya menurun di bawah garis 25. Masih terlihat lemah untuk kekuatan naik.
Secara teknikal, jika memang harga mampu breakout kembali di atas garis resisten, RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX trennya meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti dengan buy. Untuk USD Swiss pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8 dengan technical trend turun. RSI juga tren melandai sedikit di bawah garis 50, momentum MACD kecil di bawah garis 0 dan ADX juga mendatar di garis 25. Secara teknikal untuk pagi hari ini harga masih terlihat terkonsolidasi karena kalau kita lihat dari garis moving average trennya adalah melandai. Namun jika memang harga mampu mencoba untuk breakout lagi garis support dan RSI terlihat menuju ke area oversold, ADX trennya meningkat dari garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. Untuk USD Kanada pagi hari ini harga dibuka di bawah garis support dan langsung terkoreksi naik. Secara teknikal adalah trennya turun dan RSI juga masih berada di bawah garis 50. Momentum MACD di bawah garis 0 dengan tren yang menurun. Untuk ADX di garis 25 dengan tren juga menurun. Peluang terbaik tetap sell dan jika harga mampu breakout lagi di bawah garis support, RSI terlihat meningkat dari garis 50 dan RSI terlihat menuju ke area oversold, ADX meningkat di atas garis 50, maka bisa diikuti dengan sell. Sekarang kita lihat peluang untuk fundamental di pagi hari ini. Untuk hari ini, tanggal 24 Oktober, ada beberapa fundamental yang masuk di kategori high impact, termasuk yang tadi pagi, jam 7.30 pagi dari berita Aussie, dan ini sangat mempengaruhi di market JPY tadi pagi, terjadi lompatan harga yang sangat volatile. Kemudian untuk nanti malam, yaitu di market Amerika, ada data untuk USD, yaitu Manufacturing Index, Unemployment Claim, dan Existing Home Sales. Dan kalau kita lihat dari data Manufacturing Index, dari minus 9,9 menjadi minus 5,0. Efek market adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka ada penguatan di mata uang US dollar. Jadi untuk saat ini rumornya adalah mata uang US dollar menguat berdasarkan data forecast di pagi hari ini. Untuk unemployment claim dari 228 menjadi 229, selisih sedikit. Dan ini efek terhadap market adalah jika aktual nanti lebih kecil daripada forecast, maka terjadi penguatan di mata uang US dollar. Untuk saat ini forecastnya adalah lebih besar daripada data sebelumnya. Untuk home sales dari 4,8 menjadi 4,69 dan efek market adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka terjadi penguatan di mata uang US dollar. Dan untuk saat ini forecastnya adalah lebih rendah dari data sebelumnya. Jadi rumornya adalah saat ini US dollar bisa melemah. Jadi kalau kita perbandingkan dari tiga data Amerika yang masuk kategori medium dan high impact adalah satu positif dan yang dua adalah negatif. Nah, kita lihat nanti saat data dirilis itulah nanti yang akan sangat menggerakkan dari market. Nah, semoga teknikal yang kita gunakan sudah terkonfirmasi atau sebelum data dirilis atau sudah valid untuk take profit sebelum data dirilis. Namun jika memang teknikal belum masuk, sebaiknya kita abaikan saat jelang data dirilis. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Jika video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman Anda, subscribe, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di mapping saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.